Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya, "terbukalah." Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Injil hari ini memperlihatkan Yesus yang melakukan sesuatu yang tidak biasa. Ia menyembuhkan banyak orang di tengah keramaian, di hadapan banyak saksi, bahkan ketika orang-orang berdesakan mengerumuninya. Namun kali ini Yesus justru membawa seorang yang tuli dan gagap itu menyendiri, menjauh dari kerumunan. Tindakan ini mengandung pesan yang sangat dalam bagi hidup rohani kita. Seringkali kita mengalami Tuhan justru di tengah keramaian, dalam misa bersama umat, dalam doa komunitas, dalam persekutuan dan pelayanan. Di sana kita dikuatkan, ditopang dan bersukacita bersama. Tetapi Injil hari ini mengingatkan kita bahwa ada saat-saat tertentu ketika Yesus mengendaki perjumpaan yang lebih pribadi, perjumpaan yang sunyi, tersembunyi, jauh dari sorotan orang banyak. Bukan karena Yesus menjauh dari kita, melainkan karena Ia ingin kita sungguh memiliki Dia, dan Ia ingin sungguh memiliki kita. Dalam keheningan itulah Yesus membuka budi dan hati kita, supaya kita mampu menerima kasih-Nya dengan lebih dalam dan lebih utuh. Saudara-saudari, ketika Yesus berkata, "Terbukalah," telinga dan mulut orang itu pun terbuka. Perintah itu bukan hanya untuk orang tuli dalam Injil, tetapi juga untuk kita hari ini. Kita perlu bertanya dengan jujur, apa dalam hidup kita yang masih tertutup? Mungkin hati kita tertutup oleh kemarahan yang belum disembuhkan, oleh kepahitan yang lama dipendam, oleh rasa cemas karena kurang percaya kepada Allah. Mungkin relasi kita tertutup oleh ketidakmauan untuk mengampuni. Semua itu membuat jiwa kita tidak damai. Injil hari ini menghibur kita. Kita tidak harus menyelesaikan semuanya sendirian. Kita tidak perlu menunggu sampai sempurna baru datang kepada Tuhan. Kita hanya perlu hadir di hadapan Kristus sebagaimana adanya kita, dan dengan kepercayaan yang sederhana, mengizinkan Dia masuk ke bagian diri kita yang tertutup. Disitulah penyembuhan sejati terjadi. Lalu Yesus berkata kepada orang-orang, "Jangan katakan kepada siapapun." Anehnya mereka justru memberitakannya kemana-mana. Ini tampak seperti ketidaktaatan, namun di dalamnya tersimpan misteri kasih Allah. Rencana Tuhan tidak pernah gagal, bahkan kelemahan dan ketidaktaatan manusia pun tidak mampu menggagalkan kehendak penyelenggaraannya. Saudara-saudari, gereja mengajarkan bahwa Allah bekerja di dalam dan melalui segala sesuatu. Ia adalah sebab pertama yang bekerja lewat sebab-sebab kedua. Tanpa mengurangi martabat manusia, justru di sanalah martabat kita diteguhkan. Kita hidup, bergerak, dan mencapai tujuan akhir kita hanya karena rahmat-Nya. Saudara-saudari terkasih, mari kita menyisihkan waktu menyendiri bersama Yesus. Di sanalah telinga iman kita dibuka untuk mendengarkan suaranya, dan mulut kita dibuka untuk mewartakan kebaikan-Nya,
bukan dengan kata-kata kosong, tetapi dengan hidup yang telah disentuh dan disembuhkan olehnya. Mari kita datang kepadanya dengan hati yang terbuka dan penuh kepercayaan, sebab tanpa Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi bersama Dia hidup kita diarahkan menuju tujuan yang sejati. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayati